pagi buat Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kurang semangat nih. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu sekalian? Luar biasa, puji Tuhan kalau kita ada di dalam pimpinan Tuhan sampai hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan saat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama akan menyanyikan pujian Bangunkan Kami. Mari kita akan berdiri semua. KPPK 380. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara sekalian. Tuhan Yesus beserta kita.
Kita akan mengawali ibadah kita dengan kata pembuka di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Ibrani 2 ayat 9 sampai dengan ke-11 demikianlah bunyinya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotawi dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan untuk menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Mari kita akan menyanyikan pujian Yesus bayar semua. Pagi ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena anugerah-Mu lah Engkau memberikan kesempatan buat kami untuk bisa datang beribadah kepada Tuhan. Itu semua bukan karena kegagahan atau kekuatan atau apapun yang ada di dalam diri kami, tetapi itu semua adalah kasih karunia dan anugerah yang Engkau tempatkan di dalam hidup dan hati kami. Maka hari ini Engkau menyentuh hati kami untuk kami mempunyai kerinduan datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami hari ini. Tetapi ya Tuhan, ketika kami melewati hari-hari kami melaluinya, bersama dengan saudara seiman kami, bersama dengan sesama kami, bahkan bersama dengan Tuhan, seringkali hidup kami tidak menyukakan akan hati Tuhan. Seringkali apa yang kami lakukan, kami ucapkan, kami pikirkan, itu membuat hati Tuhan terluka, karena Engkau tidak mau hidup kami ada di dalam dosa. Bahkan apa yang kami lakukan, pikirkan, katakan kepada sesama kami pun seringkali membuat sesama kami pun terluka dengan apa yang kami lakukan dan kami perlakukan mereka. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampunilah kami
di dalam segala perbuatan kami, sengaja ataupun tidak sengaja, kami menyadarinya ataupun tidak menyadarinya, sehingga ketika kami beribadah pada pagi hari ini, ibadah kami tidaklah menjadi sesuatu yang sia-sia dan tidak ada gunanya, tetapi menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, sucikan dan kuduskan akan hati kami, teguhkan akan hati kami, dan yakinkan kami bahwa ketika kami berani mengakui segala dosa dan perbuatan kami di hadapan Tuhan, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami dan menyucikan akan hidup kami, sehingga hidup kami pada hari ini ketika Engkau izinkan untuk datang beribadah kepada Tuhan, hidup kami akan diberkati oleh pujian, hidup kami akan diberkati oleh firman Tuhan, dan hidup kami akan diberkati oleh pelayanan yang kami lakukan untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan bangkit berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah diambil di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 28 sampai 30. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Baik, dengan tetap bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian Ada Terang di Dalam Hatiku. Ada terang dalam
bait 1, bait 2, intro dan bait 3. Tapi kita nyanyinya jangan lemes ya Bapak Ibu ya. Kita nyanyikan ada girang di dalam hatiku, pancarkan terang mulia. Kita lihat teman sebelah kiri atau kanan kita. Jadi kita berhadapannya dua-dua ya. Kita tunjukkan bahwa ada terang di dalam hati kita ya. Bisa ya? Jadi berdua-dua berhadapan ya. Ada terang di dalam hatiku. Kita boleh nyanyikan dengan tepuk tangan juga. Tepuk tangan semuanya supaya kita juga menyatakan terang Tuhan. Ada terang dalam hatiku. Ada terang dalam hatiku. Ada terang mulia. Sungguh indah ada pemikiran. Yesus sangat terangku. Indah, terang indah terangmu. Ada suka dalam hatiku. Segera ku lihat wajahnya. Terang di hatiku. Masih belum semangat. Masih belum semangat. Tepuk tangannya belum semangat. Kalau nggak bisa menghadap kepada teman-temannya karena susah menghafalkan lagunya, oke, nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Kita tepuk tangan, goyangkan badan kita, oke? Ya, nggak ada yang diem ya. Oke, nanti yang diem traktir saya makan. Oke? Kita nyanyikan bait kedua. Bait kedua, intro bait 3 ya. Ayo, tepuk tangan semua. Bait 2. Ya. Jangan mau kalah sama yang sudah lanjut usia ya. Ada hidup dalam hatiku. Ya. Ada hidup dalam hatiku. Kristus Tuhanku puji. Suara hati ada bergetar. Dia tetap berjalan. Terang indah terangmu. Ada suka dalam hatiku. Segera ku lihat wajahnya. Dan terang di hatiku. Tepuk tangan semangat. Ada sinar di dalam hatiku. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Ya, tepuk tangan semua jangan kalah ya. Oke. Ada girang. Ada girang dalam hatiku. Penuh puji dan kasih. Sejak lama Tuhan berikan. Kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak tunas remaja.
bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan agar tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ya, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, inkarnasi Allah yang mengampuni melalui salib. Kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal pertama, mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18. Saya ulangi, Injil Yohanes pasal pertama, pasal 1, ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih apabila Tuhan mengizinkan kami berada di rumah Tuhan, untuk kami dapat diarahkan, dikoreksi oleh Tuhan, dinasihati melalui firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu
dalam segala kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu ini, agar kiranya rahasia Tuhan dapat dibukakan dan kami semua dapat memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami sekaliannya. Kami bersyukur dan menyerahkan hati dan pikiran kami agar kami bisa fokus pada saat firman Tuhan disampaikan, sehingga setan tidak mengambil kesempatan untuk membuat kami tidak memahami kebenaran firman. Kami bersyukur dan menyerahkan ruangan ini, menyerahkan seluruh peralatan yang kami pakai dalam ibadah ini, dan kami siap untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Baik, selamat pagi semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, coan. Ya. Izin ya, saya buka masker. Iya, saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan mengizinkan saya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui Muso Sutotan. Ya, saya juga senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini. Karena ini mengingatkan saya tempat saya melayani di Medan, Bapak Ibu. Ya, jadi saya rindu pada dasarnya kepada jemaat yang saya layani. Namun melihat Bapak Ibu, jadi seolah-olah saya berada di sana sekarang ini. Ya, karena jumlahnya juga hampir sama Bapak Ibu. Nah, jadi saya melihat semangatnya. Ya, saya melihat tadi jam 8 sudah pada datang. Wah, luar biasa. Ini hal yang perlu ditiru dan dipertahankan. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mempelajari bersama-sama dari Injil Yohanes mengenai satu tema, yaitu inkarnasi Allah yang mengampuni melalui salib. Hal pertama yang harus kita pahami, apa itu inkarnasi? Ya, dalam keyakinan, yaitu keyakinan dalam agama Hindu, maka ada satu dewa yang bernama Vishnu. Nah, dewa ini juga disebut berinkarnasi ke dalam dunia. Namun, apa bedanya dengan Tuhan Yesus berinkarnasi? Ya, jadi kalau nanti kita memperhatikan dewa Vishnu, dikatakan bahwa dia bukan hanya sekali menjadi manusia, dia datang katanya dari langit ke dunia ini menjadi manusia. Juga ada kalanya dia datang sebagai binatang, sebagai hewan Bapak Ibu. Nah, sehingga dalam kebudayaan, dalam keyakinan Hindu, maka tidak boleh membunuh binatang. Ya, jadi itu mengapa saya tahu, salah satu juga karena tempat kami melayani ada beberapa yang dari beragama Hindu Bapak Ibu. Ya, jadi hal itu mengingatkan saya. Nah, apa itu inkarnasi? Inkarnasi berarti adalah Allah mengambil tubuh sama seperti kita Bapak Ibu. Inkarnasi berarti Yesus datang ke dalam dunia ini mengambil tubuh menjadi manusia sama seperti kita. Sehingga apabila kita membaca dalam Alkitab, kita menemukan bagaimana Yesus dikandung oleh Maria, lalu dia dilahirkan. Setelah dia lahir, kita menemukan dalam Alkitab bagaimana ada pertumbuhan masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa. Jadi dalam keyakinan Kristen bahwa Allah menjadi manusia dan dia benar-benar manusia. Wah, kalau begitu kita akan berkata, masa kita harus menyembah manusia? Ya, Yesus adalah Allah. Dia datang menjadi manusia. Ada tujuannya Bapak Ibu. Tujuannya adalah bagaimana supaya ketika dia menjadi manusia, dia sampai ke salib. Karena itu inkarnasi
dengan salib. Itu tidak bisa dipisahkan. Kelahiran Yesus dengan kematiannya tidak dapat dipisahkan, Bapak Ibu. Karena itu kalau di negara kita itu disebut satu paket, tidak bisa dipisah. Jadi kita tidak bisa hanya merayakan Natal lalu kita hanya berkata bahwa malam kudus sunyi senyap bintangmu gemerlap. Lalu pada saat itu kita begitu kagum dengan dia. Tapi tahukah kita, Bapak Ibu, Yesus datang itu adalah untuk Bapak Ibu dan saya. Mengapa Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Mengapa dia menjadi manusia? Tentu hal itulah yang harus kita pahami bersama. Dia datang bukan karena kepentingannya, Bapak Ibu. Dia datang jadi manusia bukan oleh karena tidak ada pekerjaannya, Bapak Ibu. Dia datang ke dalam dunia ini adalah untuk Bapak Ibu dan saya, oleh karena kita telah terpisah daripada Allah karena dosa. Siapa di antara Bapak Ibu, di antara kita yang hadir hari ini, saudara-saudara yang tidak berdosa? Ada? Wow. Kalau begitu, siapa di antara kita yang hadir hari ini adalah orang yang berdosa? Wah, tidak banyak ya. Iya, ini saya takut nggak paham pertanyaannya. Saya ulang kembali. Siapa di antara kita yang hadir hari ini adalah orang yang tidak ada dosanya? Oh, baik. Siapa di antara kita yang hadir hari ini adalah orang yang berdosa? Oh, semakin bertambah. Iya, rupanya tadi awal pertanyaan kurang sadar ya Bapak Ibu. Iya, jadi kita adalah orang-orang yang berdosa. Dari mana kita tahu kita orang berdosa? Itu jelas terlihat lewat pikiran kita, lewat hati kita, lewat perbuatan kita. Ya, anak yang masih bayi. Adakah seorang ibu yang hari ini hadir di sini ketika menggendong bayinya, dia berkata, "Nak, nanti ketika kau besar jadilah penjahat ya. Nanti kalau kau sudah besar jadi kau pembunuh ya." Ada. Semua kita menginginkan, orang tua menginginkan anak itu menjadi anak yang benar-benar takut akan Tuhan dan menghormati orang tua. Betul? Ya. Kita tidak cukup hanya mengarahkan anak-anak untuk menghormati orang tua. Tapi orang tua harus mengarahkan anak-anak yang Tuhan percayakan pertama menghormati Tuhan. Anak yang menghormati Tuhan, dia akan hormat kepada orang tuanya. Tapi anak yang tidak hormat kepada Tuhan, hanya hormat kepada orang tua, hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu. Karena manusia berubah. Kami pernah melayani seorang bapak yang telah ditinggal oleh istrinya dengan satu orang anaknya, masih duduk di bangku SD Bapak Ibu, masih kelas 2 SD. Dia berkata apa kepada bapaknya? "Pak, Bapak cepat matilah supaya harta Bapak sama saya." Bapaknya waktu dengar itu seperti disambar petir Bapak Ibu. Dia kaget. Dari sejak awal begitu saya bertemu dengan dia, saya sudah mengingatkan, bawa anak Bapak kepada Tuhan. Kalau nggak dibawa kepada Tuhan, setan yang akan pakai dia. Setelah kejadian itu baru dia sadar, tapi apa mau dibilang Bapak Ibu? Anak itu sudah bergaul dengan teman-temannya yang jahat. Ya.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus datang ketika melihat manusia sudah jauh daripada Allah. Manusia tidak peduli dengan Allah. Manusia lebih memperdulikan dirinya, tidak mau tahu tentang siapa Allah. Sehingga muncul sebuah lagu, Bapak Ibu pernah dengar? Apa yang dicari orang? Oh, ada yang jawab. Ya, ternyata semua jawab. Bapak Ibu tahu lagunya? Kita yang hadir tahu ya? Kalau gitu saya nyanyikan, semua jemaat menjawab. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang siang malam pagi petang? Bukan Tuhan Yesus. Betul ya Bapak Ibu? Ya, kalau gitu kita satu bait lagi. Siapa yang dicari Yesus? Kurang kuat. Iya, saya ulang lagi lah lagunya. Iya, siapa yang dicari Yesus? Siapa yang dicari Yesus? Siapa yang dicari Yesus siang malam pagi petang? Siapa saya, Bapak Ibu? Wah, cuma istri saya yang nyanyi. Iya. Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Inilah fakta. Dalam hidup ini manusia tidak mau tahu tentang siapa Allah. Manusia lebih menginginkan dan lebih memperjuangkan. Dia berpikir bahwa harta satu-satunya yang harus diperjuangkan. Manusia berpikir pendidikan nomor satu. Allah bisa belakangan. Manusia berpikir kehormatan nomor satu, jabatan nomor satu. Ada di antara kita yang hadir seperti itu? Iya, tidak ada ya yang mengaku. Tidak ada yang mengaku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Allah menjadi manusia. Yesus datang dari sorga. Untuk apa? Untuk kita. Kita manusia yang berdosa. Kita yang tidak mau tahu tentang siapa Dia. Dosa telah memisahkan manusia dengan Allah. Dosa telah membuat manusia tidak lagi memiliki pengenalan yang benar akan siapa Allah. Sehingga ketika manusia datang, ketika manusia mencari Allah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Manusia pergi ke pohon yang rimbun. Di sana dia mempersembahkan sesajen. Manusia pergi kemana? Manusia pergi ke batu yang besar, lalu mempersembahkan sesajen di sana dan menganggap bahwa batu ini gaib, bahwa ada penunggunya. Manusia mencari Allah maka tidak pernah benar Bapak Ibu. Karena itu Yesus Allah yang harus datang dari sorga supaya manusia bisa mengenal Dia dengan benar Bapak Ibu. Kalau kita yang mencari Allah nggak pernah ketemu Bapak Ibu. Karena itu Allah yang mencari kita supaya kita bisa mengenal Dia dengan benar. Siapakah Allah yang sebenarnya? Manusia telah kehilangan yaitu pemahaman, pengenalan yang benar akan Allah. Karena itu Allah datang ke dalam dunia ini. Dia menjadi manusia sama seperti kita Bapak Ibu. Dia mengalami keletihan. Yesus juga mengalami lapar. Dia haus. Yesus juga tertidur sama seperti kita. Tujuannya apa? Supaya Dia harus sampai ke salib untuk menyelesaikan dosa manusia. Sebab Allah murka
murka dengan dosa. Allah murka dari surga ke dunia kepada manusia yang berdosa, Bapak Ibu. Bagaimana jalan keluarnya? Adakah manusia yang bisa kemudian mempersembahkan dirinya, mendamaikan manusia dengan Allah? Tidak ada. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kitab Roma juga berkata, sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut, Bapak Ibu. Karena itu manusia tidak bisa melepaskan dirinya daripada maut. Manusia tidak bisa melepaskan dirinya daripada ikatan dosa. Maka Allah lah yang harus datang. Karena itu Allah menjadi manusia supaya Dia dapat mendamaikan kita di atas kayu salib. Maka di atas kayu salib itulah pendamaian itu dilakukan oleh Yesus. Alkitab mencatat, Bapak Ibu, ketika Yesus berada di atas kayu salib, Dia disalibkan oleh manusia yang diciptakan segambar oleh Dia. Manusia yang diciptakan oleh Allah telah memakukan Yesus di atas kayu salib. Betapa hancur hatinya. Tapi apakah Yesus di atas kayu salib berkata, tunggu pembalasanku? Begitu, Bapak Ibu. Yesus berkata, tunggu pembalasanku. Lalu apa kata Yesus di atas kayu salib? Yesus sebaliknya berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dosa yang kita perbuat, maka Yesuslah yang harus menanggung dosa kita, Bapak Ibu. Dia tidak berbuat dosa, tapi kita yang berbuat dosa, Dia yang menanggung hukuman. Karena itu ayat yang telah kita baca, Bapak Ibu, ayat ini menuliskan dari ayat yang ke-10, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak setelah dia besar, lalu dia menjadi sukses, lalu Bapak Ibu datang kepada dia, lalu dia berkata, hei, siapa kamu? Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Bapak Ibu yang sudah memiliki anak, lalu ternyata anak itu sudah sukses, dia berhasil, dia kaya raya, dia memiliki jabatan. Lalu begitu Bapak Ibu datang ke rumahnya, Sapam bertanya, cari siapa ya Pak? Cari siapa Ibu? Oh, cari anak saya. Lalu dipanggil anak keluar, dia berkata, siapa kamu? Kamu ngaku-ngaku ibu saya, kamu ngaku-ngaku bapak saya nggak kenal kamu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Bisakah kita bayangkan bahwa Allah yang menjadikan kita manusia, tapi kita manusia tidak mau tahu tentang Dia. Kita tidak mempedulikan Dia. Dalam hidup kita, selalu yang kita pikirkan, selalu yang kita perjuangkan adalah uang, uang, uang. Yang selalu kita perjuangkan harta, harta, harta. Bagaimana supaya daerah Bila Melati Mas menjadi milik saya? Ya, sehingga semua yang hadir di sini ngontrak sama saya. Apakah itu yang kita perjuangkan? Lalu Bapak Ibu akan berkata, oh kalau gitu salah dong bekerja, salah dong kalau begitu kita cari uang. Tidak Bapak Ibu.
Alkitab juga mencatat orang yang malas jangan makan. Orang yang malas jangan makan, Bapak Ibu. Tapi orang yang bekerja, dia wajib makan. Wah, ngeri ya. Alkitab mencatat siapa dulu yang mencuri, sekarang berhentilah mencuri. Lalu bagaimana? Apakah hanya sebatas berhenti mencuri? Tidak, Bapak Ibu. Tapi dia harus bekerja keras. Untuk apa? Untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Untuk apa lagi? Setelah itu, dia dapat memberi kepada orang lain. Pencuri bukan dikatakan bertobat tidak mencuri, Bapak Ibu. Yang dikatakan pencuri bertobat itu bukan hanya sebatas dia tidak mencuri lagi, tapi dia seorang pekerja keras. Lalu dia memberi untuk orang-orang yang membutuhkan. Itulah bukti bahwa dia adalah seorang yang telah mengalami pengampunan dari Allah. Orang yang telah diampuni dosanya, Bapak Ibu, yang menyadari bahwa Yesus datang untuk dia, yang menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa, yang menyadari bahwa Yesus telah mati menggantikan dia, maka pada saat dia menerima Kristus di dalam hidupnya, maka apakah yang terjadi dengan dia? Dia akan mengalami satu perubahan dalam pola pikirnya, mengalami perubahan lewat sikap hidupnya. Maka perubahan itu seperti yang saya sampaikan tadi. Seorang yang tadinya mencuri, dia bukan hanya berhenti mencuri, tetapi sekarang dia menjadi seorang yang bekerja keras. Dia membantu orang-orang yang dikatakan orang yang telah mengalami pengampunan daripada Allah. Tentu dia juga akan dapat mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hatinya, sehingga dia tidak mengingat-ingat dosa orang lain, kesalahan orang lain. Orang yang telah mengalami pengampunan daripada Tuhan tidak akan lagi benci kepada sesamanya, tetapi yang ada adalah mengasihi orang-orang itu dan melihat bahwa orang itu berjalan menuju kepada kebinasaan, sehingga hatinya mulai digerakkan oleh Roh Allah. Doakan orang itu, bersaksi kepada dia bahwa Yesus telah mati untuk dia. Ada di antara Bapak Ibu yang telah mengalami itu? Tidak ada ya yang mengaku. Ya. Apakah kita telah mampu mengampuni orang lain? Kalau kita belum mampu, maka hari ini selidiki, Bapak Ibu. Jangan-jangan kita belum mengalami pengampunan dosa oleh Yesus Kristus. Jangan-jangan kita belum mengalami pertobatan yang benar, Bapak Ibu. Orang yang telah bertobat, dia yakin bahwa dosa-dosanya telah diampuni oleh Tuhan, sehingga dia hidup berdamai dengan Allah. Tidak ada perasaan bersalah, dia nyaman, dia berhubungan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah melalui Alkitab. Kegemarannya sekarang Bapak Ibu membaca Alkitab. Dia tentu senang berdoa, mendoakan. Dia mengingat hamba Tuhan yang melayani dia, Musa Suto, diingat dalam doanya. Semua juga diingat dalam doanya, dan semua dia terlibat dalam pelayanan. Didoakan. Apakah jemaat melakukan hal itu di sini? Wah, suaranya sepi. Ya, saya tidak tahu apakah menjawab dalam hati ya, tapi saya nggak dengar. Tapi tentu ini menjadi kerinduan kami hamba Tuhan, Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita mengalami pengampunan yang berasal daripada Allah. Dan lewat pengampunan yang telah kita terima, kita juga mengampuni orang-orang yang bersalah.
Siapa hari ini yang masih mengingat dosa? Jangan-jangan dosa siapa itu? Dosa istrinya yang tidur di sebelahnya. Dosa siapa yang diingat? Dosa suaminya yang ada di sampingnya. Dia benci setiap kali melihat dia, mau muntah rasanya. Siapa yang dibenci? Orang-orang di sekitarnya, keluarganya, kokonya, cicinya, mamanya, papanya. Dia benci. Apakah ada di antara kita yang mengalami hal itu sampai hari ini? Bertobatlah. Allah yang telah datang menjadi manusia, yang telah mati di atas kayu salib, Dia melakukan itu Bapak Ibu untuk kita, supaya Bapak Ibu mengalami pengampunan daripada Allah, menerima pengampunan daripada Allah, dan kita hidup mengalami damai, sehingga kita dapat bernyanyi dengan tenang. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Ya, kita merasakan ada satu damai, ada satu ketenangan. Dari mana ketenangan itu? Oh iyalah, saya baru retreat, baru melihat pemandangan yang sangat indah. Apakah karena pemandangan yang indah, situasi itu yang membuat kita tenang Bapak Ibu? Orang yang telah menerima pengampunan dari Yesus, biarpun di sekelilingnya kacau, hatinya tetap tenang. Waktu kami melayani Bapak Ibu, banyak ancaman yang harus kami terima. Nggak pernah mulus Bapak Ibu. Ya, orang-orang di sekitar, karena kami melayani di sana memang daerah pesantren, itu ada yang dari agama seberang masuk, wah langsung ribut Bapak Ibu. Ya, mereka menyatakan tidak boleh lagi ada gereja di sini. Mereka langsung heboh, dan nama saya langsung dikenal Bapak Ibu. Nggak pernah saya kenalan dengan mereka, tapi nama saya langsung dikenal. Ya. Untuk apa? Ini harus dimusnahkan orang seperti ini. Banyak orang membenci oleh karena kami melayani Tuhan, membawa orang-orang yang hidup dalam kegelapan, yang hidup dalam kekacauan. Begitu dia mengalami terang daripada Tuhan, dibenci hamba Tuhannya Bapak Ibu. Apalagi waktu kami melayani yang dari agama Hindu, wah itu sampai ibunya tidak lagi mau diakui sebagai seorang ibu. Bayangkan Bapak Ibu, diusir. Ya, bahkan anak-anaknya ada berapa Ibu? Bapak Ibu, 9. 3 yang kemudian masuk ke gereja, 3 lagi Muslim, 3 lagi Hindu. Bayangkan Bapak. Ya, nama saya dan istri saya langsung terkenal di keluarganya. Dan dia berkata, tunggu, saya akan bunuh hamba Tuhan itu. Lalu ibu tersebut datang kepada kami dan berkata, Pak, hati-hati anak saya mau bunuh Bapak. Saya bilang, suruh dia datang. Saya buka pintu, saya bilang. Saya buka pintu rumah, gak akan saya kunci. Saya buka, saya suruh dia masuk. Tapi puji Tuhan, ternyata tunggu sampai saya ke Jakarta, gak datang-datang Bapak Ibu. Iya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tahukah kita bahwa pada dasarnya Allah mengasihi kita? Dia mau supaya kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dan sesama.
Dia mau supaya kita benar-benar menikmati hidup, Bapak Ibu. Orang yang belum mengalami pengampunan dengan Allah, dia belum menerima pendamaian dari Allah, dia bermusuhan dengan Allah, maka apa yang terjadi? Nggak akan tenang hidupnya, Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu berpikir dengan banyak harta maka tenang hidup. Saya katakan tidak. Saya menjumpai seorang milioner di daerah kami, yang dia sendiri sudah nggak ingat hartanya berapa banyak, Bapak Ibu. Ya, dia salah seorang terkaya di daerah kami. Saya menjumpai, sengaja saya sudah berdoa, Tuhan pertemukan saya dengan dia. Dia harus kenal Kristus. Ternyata tidak ketemu, Bapak Ibu. Mengapa? Karena saya mendengar bahwa dia nggak tenang hidupnya, Bapak Ibu. Ke kamar mandi itu ditemani oleh pengawal pribadi. Mobilnya didatangkan dari Rusia, Bapak Ibu, anti peluru. Apa artinya hidup yang demikian? Nggak ada satu ketenangan dalam dirinya. Dia keluar mana berani, dia keluar ke mall. Nggak berani dia sendiri, Bapak Ibu. Takut. Mengapa? Banyak musuhnya. Tapi orang yang telah mengalami pengampunan daripada Tuhan, dia telah berdamai dengan Allah, maka orang itu tenang menjalani hidupnya. Apakah kita mau mengalami hidup yang tenang, Bapak Ibu? Amin. Wah, ternyata tidak banyak yang mau. Ya. Apakah kita mau menikmati hidup yang tenang? Ya, semakin bertambah. Apakah kita mau menikmati hidup yang tenang? Ya, puji Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mengalami hidup yang tenang, Bapak Ibu? Bagaimana? Gak apa-apa ya, saya buat tanya jawab ya. Saya anggap aja lah tempat saya ya. Maaf ya, Saudara. Ya, hari ini saya anggap ini jemaat yang saya layani di sana. Karena di sana memang saya buat seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada kalanya saya munculkan pertanyaan, lalu saya minta jemaat menjawab. Ya, jadi saya munculkan itu supaya jangan terlalu tenang di gereja. Maksudnya bagaimana, Bapak Ibu? Menikmati kehadiran yang nggak perlu hadir. Ya. Maksudnya bagaimana? Tidur di gereja, Bapak Ibu. Terlalu tenang. Ya. Maka nanti pulang gereja bagaimana? Enak sekali di gereja. Enak iya. Tadi waktu hamba Tuhan itu menyampaikan firman, enak sekali saya tidur. Iya. Nah, makanya saya sering kalau khotbah biasanya saya buat tanya jawab supaya jangan terlalu enak, Bapak Ibu. Di sini hamba Tuhan udah berkoar-koar, waduh, ternyata di bawah menikmati. Jadi nggak apa-apa ya. Ada kalanya saya bertanya, saya minta jemaat menjawab, ya. Tapi yang benar pun jawabannya saya nggak kasih hadiah ya, Bapak Ibu. Tapi paling tidak kita bisa semakin mengerti bahwa ternyata kita hidup di dunia ini tujuannya jelas, Bapak Ibu. Jelas. Karena kita ternyata hidup di dunia ini sudah dikuasai oleh dosa dan kita harus berlepas dari dosa. Bagaimana supaya kita bisa lepas dari dosa? Hanya Yesus satu-satunya yang bisa melepaskan kita. Untuk itulah Yesus berinkarnasi, dia turut menjadi manusia. Supaya kita manusia yang telah berdosa sekarang didamaikan dengan dia, damaikan dengan Bapa, sehingga kita menikmati kehidupan yang tenang dan nyaman, Bapak Ibu. Hidup tenang dan nyaman bukan berarti tidak ada masalah, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami hidup banyak masalah, tapi di sini tenang? Tapi di sini tenang, Bapak Ibu. Hati ini tenang, jiwa tenang.
saya melihat bahwa ibu yang dari agama Hindu tersebut sebelum dia meninggal dunia, Bapak Ibu, saya memperhatikan hidupnya begitu tenang. Padahal masalah segudang di rumahnya, Bapak Ibu. Wah, saya dengar kemarin sebelum kami kemari ada seorang hamba Tuhan yang menggantikan kami di sana, berkunjung ke sana. Wih, anaknya salah satu sampai ditinjunya pintu kamar itu, Bapak Ibu. Tinjunya kebetulan ada triplex, dia pun pandai betul itu. Jadi dia meninju pintu kamarnya karena dia tidak setuju ada hamba Tuhan datang. Dia cari triplek, bukan tembok ditinjunya, sehingga triplek itu jebol. Ya. Sampai waktu kami dari Tarutung, orang tuanya menghubungi, nanti kalau datang ke Medan singgah Pak, kami rindu. Ya, maka sebelum ke Jakarta kami singgah ke sana dan melihat itu belum diperbaiki, Bapak Ibu, yang triplek yang jebol itu. Ini jadi saksi katanya. Wah. Lalu dengan anak-anaknya yang begitu, saya katakan melawan kekristenan. Tapi puji Tuhan dengan kami, mereka sangat welcome, mereka sangat senang. Ya, karena kami nggak pernah bawa masalah ke sana, Bapak Ibu. Tapi masalahnya yang kami tampuni. Jadi banyak masalah kami di rumah. Gara-gara masalah jemaat jadi masalah kami semua. Ya, tanya aja nanti Musa. Wah, semua masalah jemaat jadi masalah Musa. Tapi syukurnya Musa dengan semua tetap sehat ya. Iya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita harus sadar bahwa ketenangan berasal daripada Allah ketika dosa kita diampuni. Karena itu Alkitab mencatat, siapa yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Setiap orang yang telah menerima Kristus yang telah berinkarnasi dan yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosanya, dia akan mengalami kelahiran baru, Bapak Ibu. Dosanya diampuni sehingga dia mengalami satu ketenangan yang tak akan pernah kita dapatkan dari uang, dari dunia ini. Itu hanya kita dapatkan dalam Yesus, Bapak Ibu. Saya pun untuk menjadi hamba Tuhan gak gampang, Bapak Ibu. Ya gak gampang. Karena saya rindu melayani Tuhan. Karena dulu saya usaha, Bapak Ibu. Saya rindu melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan lewat uang, saya katakan, Bapak Ibu. Saya mau melayani Tuhan lewat uang. Saya bantu gereja berapa yang dibutuhkan. Tapi Tuhan berkata, tahukah Bapak Ibu, beda apa yang Tuhan inginkan dengan saya pikirkan. Tuhan berkata, bukan uangmu tapi kau, kata Tuhan. Kau, kata Tuhan. Itu jelas waktu saya membaca Alkitab, Bapak Ibu. Pada saat itu saya membaca Alkitab dari Yohanes juga pasal 1, bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Lalu waktu saya mengalami satu kegagalan dalam usaha, Bapak Ibu, saya bawa pisang dari perbatasan Aceh ke Semarang, Bapak Ibu. Saya bawa pisang kepok 1 tronton. Lalu Bapak Ibu, pada saat berangkat mobil itu, malam itu terjadi hujan deras. Lalu 3 jembatan longsor, 1 tronton pisangnya busuk, Bapak Ibu. Ya, nggak bisa kemana-mana. Ya, itu satu pengalaman yang membuat saya sadar bahwa hidup ini nggak bisa saya buat ini dan itu tanpa seizin Tuhan. Yohanes 3 ayat 27 jelas diingatkan Tuhan kepada saya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Itu adalah salah satu ayat yang membuat saya terpukul. Saya sadar, Bapak Ibu,
saya nggak ada apa-apanya. Itu yang kemudian membuat saya mengangkat bendera putih kepada Tuhan. Saya berkata, Tuhan, saya menyerah. Kalau Tuhan mau saya menjadi hamba Tuhan, baik Tuhan, pakailah saya. Saya menyerah, Bapak Ibu. Berapa minggu kemudian saya datang ke gereja. Saya tinggal di gereja. Wah, ternyata memang menjadi hamba Tuhan. Tidak ada lagi uang apa-apa, Bapak Ibu. Nggak ada lagi pemasukan. Di tabungan habis lama-lama semua. Ya, tapi ketenangan itu tidak pernah saya dapatkan sebelumnya. Dompet menipis, hati ketenangan menebal, Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu bayangkan, saya melayani, saya belum ini, waktu itu saya belum menjadi masuk sekolah teologi, tapi saya memberitakan Injil keliling dari desa ke desa. Semangat yang dari Allah itu, dorongan daripada Allah itu membakar hati saya. Saya mencari keliling siapa yang mau mendengar Injil. Dompet kosong, Bapak Ibu. Minyak hanya tinggal yang ada di motor. Iya. Tapi saya nggak takut. Saya terus keliling, Bapak Ibu. Iya. Saya menempuh perjalanan pulang pergi 4 jam. Tapi saya tidak takut karena saya tahu ini pekerjaan Tuhan. Kalau ban kempes dorong 2 jam, Bapak Ibu pulang minta ampun. Ya, tapi nggak pernah terjadi. Ya, Tuhan tidak mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu saya nggak sanggup, Bapak Ibu. Mungkin duluan nanti saya pingsan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setelah saya mengalami pengampunan daripada Tuhan, terjadi satu perubahan. Perubahan itu bukan hanya pola pikir saya, tapi yang paling besar adalah ketika saya sangat membenci orang tua saya. Saya dapat mengampuni kemudian saudara-saudara saya. Saya dari sejak kecil, Bapak Ibu, sangat benci dengan mama dan papa saya. Mengapa? Karena mereka mendidik saya nggak tanggung-tanggung. Saya dari sejak kecil sudah biasa namanya dapat kue cubit, Bapak Ibu. Rasanya bukan manis, tapi pahit, sakit. Ibu saya kalau sudah marah dicubit, sedikit demi sedikit badan saya biru, Bapak. Kalau mandi, waduh itu perih sekali. Papa saya kalau sudah marah, dia jarang marah, Bapak Ibu. Tapi saya dimasukkan ke dalam karung, digantung di langit-langit, Bapak Ibu. 1 jam kemudian diturunkan saya. 3 kali saya mengalami itu. Kebencian semakin mendalam. Saya sangat benci dengan mereka. Ya. Dan abang saya, ini karena di Sumatera ya Bapak Ibu, abang saya itu adalah kaki tangan papa dan mama saya. Saya sering ditendangi, dipukul sampai berdarah. Sampai dulu saya pernah sampaikan kepadanya, tunggu nanti saya besar. Gak tanggung-tanggung, Bapak Ibu. Begitu saya masuk remaja, saya masuk taekwondo. Ya, saya melatih diri saya. Akhirnya abang saya masuk TNI, Bapak Ibu. Waduh. Masuk TNI, waduh, saya pikir bagaimana saya bisa mengajar dia kemudian. Saya masuk di neraka. Ini badan saya, Bapak Ibu, ini kalau dulu nggak muat lagi bagian saya. Badan saya besar, kepala saya jadi kecil. Ya. Karena kepala nggak ada alat untuk melatih semakin membesar. Nah, akhirnya Bapak Ibu, sebelum saya balas dendam, Tuhan tarik saya. Kalau enggak, saya berakhir di penjara atau di neraka. Setelah saya menerima pengampunan daripada Tuhan, saya mampu mengampuni orang tua saya, dan saya sanggup mengampuni saudara-saudara saya, Bapak Ibu. Maka sekarang saya dengan papa saya sudah seperti abang adik, Bapak Ibu. Ya, saya sudah dekat. Sebelum saya menikah dengan istri saya, kami sudah dekat.
Itu bermula ketika bapak saya terkapar di rumah sakit. Setelah saya bertobat, saya pijit, saya kusuk bapak saya di rumah sakit. Sakit pak, saya kusuk bapak ya. Sehingga dia merasakan anak ini kok beda. Dulu saya benci sekali melihat papa dan mama saya pun saya nggak mau. Sehingga hidup saya berkelana di luar. Saya nggak tinggal dengan mereka. Ya. Bencinya saya nggak tanggung-tanggung. Tapi setelah Kristus mengubah hidup saya, setelah Tuhan Yesus mengubah hidup saya, Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib itu, saya mampu mengasihi mereka Bapak Ibu. Saya mampu menerima, dan semua pengalaman yang buruk itu hanya sekarang menjadi satu pengalaman yang membuat kami tertawa Bapak Ibu. Ya, saya rindu Bapak Ibu juga akan mengalami hal itu. Saya rindu kita semua di sini yang masih memiliki kebencian terhadap orang lain. Siapapun di antara kita yang masih benci, maka hari ini Kristus sudah datang menjadi manusia. Kristus telah datang dan Dia telah mati untuk mengampuni dosa kita, dan Dia mau supaya kita menerima pengampunan daripada Tuhan. Bertobatlah, datanglah kepada Tuhan, bersembah sujudlah kepadanya, maka Dia akan mengampuni dosa kita, dan Dia menerima kita, maka kita akan mengalami ketenangan dalam hidup. Amin. Inilah firman Tuhan yang kita bisa dengar hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang sudah mengizinkan kami pagi ini untuk bisa mendengar kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami, yang telah turun dari sorga ke dunia ini untuk mengampuni dosa kami melalui kematian Tuhan di atas kayu salib. Maka dosa-dosa kami yang begitu banyak akan diampuni ketika kami mau datang kepada Tuhan, ketika kami mau berbalik kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan apabila ada di antara kami hari ini yang masih menyimpan kebencian terhadap orang lain, mungkin keluarga kami, mungkin teman kami, mungkin sahabat kami, atau mungkin orang-orang yang ada di sekitar kami yang pernah menyakiti hati kami. Kiranya hari ini Tuhan melawat dia, Roh Kudus bekerja dalam hatinya, menyadarkan dia supaya dia mau berbalik kepada Tuhan, dan dia akan menerima pengampunan daripada Tuhan, sehingga dia juga sanggup mengampuni orang yang telah menyakiti hatinya. Kami berterima kasih buat firman yang telah menegur, mengarahkan, dan menasihati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan damai, persekutuan Maha Kudus, mengampuni dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa syafaat.
Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih apabila Tuhan masih menumbuhkan rasa rindu dalam hati jemaat yang ada di Villa Mas ini. Dan kami berterima kasih kalau Tuhan masih menolong mereka, memberikan mereka semangat untuk datang beribadah. Kami berdoa, kiranya Tuhan yang akan terus menolong sehingga terjadi pertumbuhan secara rohani. Kami rindu supaya jemaat ini semakin rindu untuk terlibat di tengah-tengah pelayanan. Berkati mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda-pemudi remaja, orang tua, dan yang usia indah, agar semangat dan kerinduan mereka Tuhan akan terus tambahkan. Berkati Musis Suto yang melayani di tempat ini dengan semu. Kiranya Tuhan memakai mereka sehingga orang-orang yang ada di daerah ini dapat semakin banyak mengenal Tuhan. Dan tempat ini dapat dipakai untuk melayani Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Berkati seluruh para majelis penatua, dan kiranya Tuhan yang akan menolong sehingga seluruh kepengurusan di tempat ini dapat bersatu untuk melayani Tuhan, sehingga di daerah ini semakin banyak orang-orang yang akan dimenangkan. Kami juga berdoa Tuhan, yaitu untuk pelayanan yang ada di pusat GKI Agape Kelapa Gading. Tuhan juga memberkati mereka, hamba Tuhan Musa Simon yang melayani di sana, dengan juga hamba Tuhan, yaitu ada juga di sana Pak Antoni yang membantu dengan istrinya Ivon. Tuhan juga kiranya memakai mereka, memakai seluruh penatua dengan seluruh majelis dan seluruh pengurus-pengurus yang ada. Berkatilah mereka agar ada kesehatian dalam melayani Tuhan, dan melalui mereka semakin banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Kami juga berdoa Tuhan, yaitu untuk gereja-gereja yang ada di daerah ini, dari berbagai gereja, Tuhan yang akan berkemurahan memakai mereka juga, sehingga semakin banyak orang-orang yang hidup dalam kegelapan ditarik kepada terang. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, di mana kami sebentar lagi juga akan yaitu menghadapi pemilu. Tuhanlah yang akan menolong, Tuhan mengendalikan situasi, dan Tuhan juga yang akan mengizinkan para pemimpin yang benar-benar memiliki hati nurani yang baik untuk bisa menjabat menggantikan kepemimpinan dari Pak Jokowi. Kami terus berdoa agar Tuhanlah yang akan menolong dan campur tangan, sehingga tidak ada terjadi kerusuhan ataupun terjadi berbagai-bagai yaitu permasalahan yang timbul. Tapi kami berharap Tuhanlah yang akan campur tangan sehingga pemilu dapat berjalan dengan baik, masyarakat dapat yaitu memakai hak pilih mereka di daerah mereka masing-masing, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami bersyukur dan terus berharap kemurahan daripada Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Dari berbagai daerah kami rindu agar kiranya seluruh hamba-hamba Tuhan dapat bersatu, seluruh hamba-hamba Tuhan dapat melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni untuk dapat memberitakan Injil kepada banyak orang, sehingga di negara kami ini kami akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan lebih leluasa lagi, sehingga kami dapat melihat semakin banyak orang-orang yang akan datang kepada Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih, dan kami menaikkan doa-doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan pada hari ini dilandasi di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Demikianlah bunyinya, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita akan mengiringi pujian syukur padamu ya Allah.
Kami bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu, atas kasih anugerah-Mu, sehingga pada saat ini kami masih boleh datang ke depan-Mu. Ya Bapa, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah melindungi kami, dan pada saat ini kami akan menaikkan persembahan. Kamu tahu Bapa, apa yang kami persembahkan adalah pada kami tahu. Berkatilah tangan-tangan memberi, berkatilah tangan-tangan mengolah, semua dapat dipakai untuk kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari, pada siang hari ini dengan pujian Indahlah Ikatan Dalam Kasih-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membawa berkat daripada Allah, membawa pengampunan daripada Allah, sehingga kita bisa menikmati hubungan yang begitu indah bersama dengan Allah. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga dalam hidup pribadi lepas pribadi kita dapat menikmati hubungan yang baik dengan Dia. Amin.